Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Besar, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Bapa. Kalau kami ada pada hari ini semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mau urapi setiap kami Bapa, terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut lidah bibirnya hanyalah kebenaran yang daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menerima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam siaran online GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang. Satu minggu sudah kita lewati dengan begitu baik, semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan patut kita syukuri, kita masuk di minggu yang kedua di bulan Mei di tahun 2020. Dan setiap minggu kedua di gereja kami di GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang, kami mengadakan perjamuan kudus. Dan untuk kesempatan hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus secara online, dan mekanismenya sudah pernah dijelaskan di beberapa waktu sebelumnya. Untuk itu persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini firman Tuhan saya beri judul ibadah yang diperkenan Tuhan. Mengapa saya beri judul ibadah yang diperkenan Tuhan? Klise saudara-saudara, karena ada ibadah yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Masa bukankah Tuhan suka kalau umat Tuhan beribadah? Bukankah ibadah selalu menyenangkan hati Tuhan? Saudara, faktanya ada ibadah yang tidak diperkenan oleh Tuhan, dan ini tercatat di dalam Alkitab baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Mari sama-sama kita buka di dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk saudara. Kalau sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. Saudara boleh membacanya bersama-sama dengan keluarga di rumah. Saya akan membacakannya untuk saudara. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, dipertegas lagi di dalam Perjanjian Baru di Matius 15 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Matius 15 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Saudara baca bersama-sama di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Saya akan membacakannya untuk saudara. Matius 15 ayat yang ke-8 dan ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, saudara, kedua perikop tadi mengungkapkan kekecewaan Tuhan kepada kemunafikan bangsa Israel yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Just lip service, tetapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Seringkali kita beribadah hanya sebagai rutinitas belaka, sehingga seringkali pula kita tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah kita, karena ibadah hanya dijadikan sebagai rutinitas. Maka saudara pun akan kehilangan esensi dari ibadah itu sendiri. Penting bagi umat Tuhan untuk mengetahui betul esensi dasar dari kita beribadah kepada Tuhan. Sesungguhnya kita beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk menyembah dan bentuk penundukan kita kepada penguasa mutlak atas seluruh kehidupan kita dan keseluruhan alam semesta ini. Dan dengan kita beribadah, kita mengakui keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya yang sempurna, yang layak dipuji,
dan disembah. Oleh karena itu segala bentuk keengganan kita dalam beribadah, segala bentuk seriusan kita dalam beribadah merupakan satu penghinaan, penghujatan, bahkan penyangkalan terhadap keberadaan Tuhan. Dan itu merupakan kefasikan yang sangat dikecam oleh Tuhan. Saudara, ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang giat beribadah. Mereka rajin berdoa, bahkan di tikungan-tikungan jalan pun mereka berdoa. Tetapi kenapa ya ibadah mereka tidak diperkenan Tuhan? Karena mereka beribadah hanya didasarkan pada tradisi semata. Kemudian mereka beribadah, mereka berdoa hanya untuk dilihat orang. Dan supaya orang beranggapan bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh di mata Tuhan. Padahal pada kenyataannya Tuhan tidak memperkenan bentuk-bentuk ibadah yang seperti ini. Umat-umat Tuhan di zaman modern tidak ubahnya seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang ikut ibadah hanya untuk dilihat saleh sebagai rutinitas belaka, menunjukkan kelas sosial karena telah menunjukkan mereka merupakan jemaat dari gereja premium dengan pendeta atau hamba Tuhan yang terkenal. Bahkan seringkali umat-umat Tuhan beribadah sementara firman Tuhan sedang disampaikan, umat Tuhan foto-foto, selfie, cekrek-cekrek, kemudian diupload. Ibadah sesi 1 di gereja premium A dengan hamba Tuhan yang terkenal B. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Tidak cukup sampai di situ, masih gak puas dong. Foto-foto lagi, selfie lagi dengan latar belakang hamba Tuhan yang sedang berkhotbah. Namun kali ini gerejanya berbeda, saudara-saudara. Hamba Tuhannya juga berbeda. Kemudian di-upload lagi di media sosial dengan caption ibadah kedua di gereja premium B dengan hamba Tuhan terkenal A. Ya, Happy Sunday, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Kelihatannya rohani sekali. Anda sedang khusyuk, ya, beribadah. Nggak taunya suruh anaknya fotoin, ya, supaya nanti diupload terlihat dia sedang khusyuk beribadah. Dengar baik, saudara. Bukan ibadah yang model seperti ini yang Tuhan kehendaki. Jelas-jelas ibadah yang seperti ini ibadah yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan katakan ini adalah bentuk kefasikan yang sangat dikecam oleh Tuhan. Lalu bagaimana sih ibadah yang diperkenan oleh Tuhan? Yuk sama-sama kita buka dan kita simak di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara. Saya akan bacakan cepat saja untuk saudara. Wahyu 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Lanjut di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-14, demikianlah firman Tuhan.
Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Nah, saudara-saudara, dari kedua perikop tadi kita dapat melihat gambaran ibadah di surga, di mana Tuhan menjadi satu-satunya pusat atau sentral dari perhatian para makhluk yang ada di surga, di mana Tuhan menjadi satu-satunya yang layak dipuji dan disembah, ya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang memegahkan diri mereka masing-masing. Berdasarkan gambaran ibadah di surga tadi, ibadah yang diperkenan oleh Tuhan adalah ibadah yang berpusat pada Tuhan dan karya-karyanya itu sendiri. Bukan tentang kesalehan, bukan juga tentang kehebatan ataupun kehormatan dan keinginan untuk dipuja dan dipuji orang lain. Bukan pula tentang keindahan suara worship leader dan singer, bukan pula tentang kefasihan bahasa dari para pendoa, bukan pula mengenai kecakapan para pemain musik, bukan pula tentang ketenaran, kehebatan hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan, bukan pula tentang kemegahan, kecanggihan sarana dan prasarana gedung gereja, walaupun memang itu penting dan patut untuk diupayakan, tetapi itu bukan esensi dalam ibadah, saudara-saudara. Yang menjadi esensi dari ibadah kita agar ibadah kita diperkenan oleh Tuhan adalah menjadikan Tuhan dan karya-karyanya sebagai pusat dari ibadah itu sendiri. Selanjutnya, ibadah yang diperkenan oleh Tuhan adalah ibadah yang dilakukan dengan kesungguhan hati dan pengenalan akan Tuhan. Yuk, sama-sama kita baca dan kita simak di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-19 sampai ke-26. Saya akan bacakan untuk saudara. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Nah, saudara, dari perikop tadi ada perjumpaan dan percakapan antara Yesus dengan seorang wanita Samaria di sumur Yakub, di mana segera wanita itu menyadari bahwa Yesus adalah seorang nabi, dan kemudian dia menanyakan mengenai ibadah. Bagaimana ibadah yang sebenarnya harus dilakukan? Apakah dilakukan di Gunung Gerizim atau di Yerusalem? Lalu Yesus memberi jawab atas pertanyaan wanita Samaria tadi mengenai ibadah yang benar. Yesus menerangkan bahwa ibadah yang benar bukan mengenai di mana ibadah itu dilaksanakan, tetapi lebih kepada bagaimana ibadah itu dilaksanakan. Ibadah yang benar yang dikenan oleh Tuhan adalah ibadah yang dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya ibadah di dalam roh dan kebenaran dalam konteks ini adalah ibadah yang dilakukan atau didasari dengan kesungguhan hati dan pengenalan yang baik akan Tuhan. Ya, Yesus menyatakan bahwa benar tidaknya suatu ibadah tidak dibatasi dan ditentukan oleh tempat pelaksanaannya, tetapi lebih kepada bagaimana kesungguhan hati dari orang-orang yang melakukan ibadah itu sendiri. Walaupun ibadah itu dilakukan di Yerusalem dengan cara yang benar secara lahiriah, tetapi kalau hatinya menjauh daripada Tuhan atau dilakukan tanpa hati yang mengasihi dan menghormati Tuhan, maka Tuhan katakan ibadah itu penuh dengan kemunafikan dan itu menjijikkan di mata Tuhan. 2 bulan sudah kita beribadah di kediaman atau di rumah kita masing-masing. Di awal pemerintah menghimbau untuk mengalihkan ibadah di rumah masing-masing, tentu ada pro dan kontra di dalamnya. Namun pada kesempatan hari ini kita diingatkan kembali bahwa ibadah sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan bukan mengenai tempat atau di mana ibadah itu dilakukan, tetapi lebih kepada bagaimana ibadah itu dilakukan. Tuhan menginginkan ibadah itu dilakukan dengan kesungguhan hati dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Sekalipun ibadah itu dilakukan di dalam gedung gereja dengan cara yang tepat secara lahiriah, namun jika tidak dilakukan dengan kesungguhan hati atau tidak dilakukan dengan hati yang mencintai dan menghormati Tuhan, maka Tuhan katakan ibadahmu itu sia-sia loh saudara-saudara. Bukan berarti ibadah di gereja itu tidak penting. Setelah pandemi ini berakhir, tentunya kita haruslah kembali kepada persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman kita di gereja masing-masing, di gereja lokal kita masing-masing. Karena apa? Dengan kita bersekutu bersama saudara-saudara seiman kita, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Selain itu, roh kita juga menjadi hangat dan terbangun. Dalam perbincangannya dengan wanita Samaria di sumur Yakub tersebut, Yesus juga mengajarkan bagaimana beribadah yang benar yang dikenan oleh Allah, yaitu ibadah yang disertai dengan pengenalan akan Allah. Saudara-saudara, bagaimana mungkin kita dapat beribadah yang berpusat kepada Allah kalau kita sendiri tidak mengenal siapa Allah kita? Bagaimana mungkin kita dapat beribadah dengan kesungguhan hati, dengan hati yang mengasihi dan menghormati Allah kita kalau kita sendiri tidak mengenal siapa Allah kita? Oleh sebab itu, baca, renungkan, pelajari firman Tuhan setiap hari. Sebab itulah sarana yang Allah gunakan untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau kita enggan menggunakan sarana yang sudah Tuhan sediakan kepada kita dengan baik, kita tidak dapat mengenal Allah, lebih-lebih beribadah dengan benar kepada Allah.
Yohanes 4 ayat yang ke-26, Yesus dalam percakapannya dengan wanita Samaria di sumur Yakub juga menyatakan dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Dia telah datang sebagai juru selamat atas dunia. Karena itu setiap orang yang percaya dapat datang dan beribadah di dalam roh dan kebenaran. Jadi iman di dalam Yesus Kristus adalah syarat mutlak ibadah yang sejati. Selanjutnya, ibadah yang diperkenan oleh Tuhan adalah ibadah yang berkoherensi dengan seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama, Rasul Paulus menyatakan bahwa ibadah yang sejati meliputi seluruh aspek kehidupan kita yang dipersembahkan untuk Tuhan. Artinya ibadah tidak terbatas pada ritual keagamaan yang dilakukan di suatu tempat tertentu, dengan cara tertentu, dan pada waktu tertentu. Tetapi ibadah yang dikenan oleh Allah adalah ibadah yang berkoherensi seluruh aspek kehidupan kita, baik pemikiran maupun praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila tidak, maka ritual atau segala ritual keagamaan kita tidak akan diperkenan oleh Allah. Selanjutnya Tuhan juga menyatakan bahwa ibadah yang Ia kehendaki adalah ibadah yang diwujudkan dalam bentuk kebajikan dan kemurahan hati. Selain sikap dan cara ibadah kita juga perlu memperhatikan sikap dan cara hidup kita. Ingatlah saudara, tidak ada dualisme rohani sekuler di dalam kekristenan. Kedua-duanya harus berjalan seiringan. Tidak ada yang lebih penting dari yang satu dengan yang lainnya. Dengar baik saudara, memang tidak mudah untuk melakukan semua hal ini. Justru oleh karena itulah kita membutuhkan pertolongan dan bimbingan dari Roh Kudus untuk mendisiplinkan diri kita dalam mengerjakannya. Sehingga nampaklah seberapa besar kasih dan kerinduan kita akan Tuhan. Kiranya Allah senantiasa dimuliakan dalam setiap ibadah kita dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah melalui firman Tuhan pada kesempatan hari ini kita diingatkan kembali untuk memperhatikan bagaimana kita beribadah. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi pusat perhatian dalam ibadah kita, yang patut kita puji dan kita sembah. Biarlah kita boleh datang beribadah dengan kesungguhan hati, dengan kecintaan dan kehormatan kita kepada Tuhan dan pengenalan yang baik akan Tuhan. Dan kita mampu memberikan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ibadah kita bukan menjadi rutinitas ibadah yang biasa-biasa saja, tetapi ibadah kita boleh dikenan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Saya terbatas dalam penyampaian, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Di depan saya sudah terdapat roti yang merupakan perlambang dari tubuh Kristus dan cawan anggur yang merupakan perlambang dari darah Kristus. Biarlah melalui roti dan anggur ini kita memperingati kembali karya penyelamatan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita sehingga kita boleh terbebas dari maut. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Besar, syukur terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu. Kalau pada kesempatan hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan mengadakan perjamuan kudus-Mu Bapa, sebagai peringatan akan kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau mau kuduskan, Engkau mau layakan kami
untuk menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Sucikan kami Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat roti kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ambil cawan anggur kita dan mengucap syukur atasnya. Dan dengarkanlah firman Tuhan berikut ini. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat cawan anggur kita. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus-Mu Bapa. Untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang telah kami terima Bapa. Biarlah melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu kami semakin dikuatkan, iman kami semakin dikuatkan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terbebas dari maut Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa kalau Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan yang mengingatkan setiap kami Bapa, untuk kami lebih memperhatikan bagaimana kami beribadah Bapa. Biarlah Engkau yang menjadi pusat dalam ibadah kami. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan ditinggikan Bapa. Biarlah ibadah kami Tuhan dilakukan dengan segenap hati Bapa, dengan kecintaan dan kehormatan kami kepadamu. Biarlah ibadah kami disertai dengan pengenalan yang baik akan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami juga boleh berkoherensi dengan seluruh aspek kehidupan kami Bapa, sehingga kehidupan kami Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa terkhusus untuk jemaat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberikan ketetapan iman kepada jemaat-Mu Bapa, sehingga pada saat Engkau datang kali yang kedua Bapa, Engkau dapati kami Tuhan tetap setia dalam mengiring dan melayani Engkau Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Bapa, kiranya Engkau memberikan kesembuhan yang daripada-Mu Bapa. Yang lemah Tuhan mau kuatkan, yang berbeban berat Engkau mau berikan kelegaan, yang sedang dalam permasalahan pergumulan Tuhan Engkau mau berikan jalan keluar bagi setiap permasalahan mereka Bapa. Yang bermalas-malasan Tuhan Engkau memberikan kerajinan dan ingatkan kepada setiap kami bahwa Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami, Engkau yang terpenting dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Bapa. Kiranya Engkau Tuhan mau berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan para pemimpin bangsa kami Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk wabah Tuhan yang sedang merajalela Tuhan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, yaitu pandemik virus corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau halaukan Tuhan
Engkau mau stabilkan kondisinya Tuhan dari hari lepas hari, supaya Tuhan masyarakat boleh kembali kepada aktivitas semula Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk para pasien yang terpapar virus corona Tuhan, kiranya Tuhan Kau mau berikan kesembuhan Bapa, kesehatan Tuhan dari hari lepas hari, sehingga mereka boleh pulang ke tengah-tengah keluarga dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk para tenaga medis Tuhan sebagai garda terdepan. Bapa, kiranya Kau memberikan kesehatan, kekuatan ekstra terkhusus untuk mereka dan seluruh keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menyelesaikan serangkaian ibadah kami Tuhan. Kami juga sudah melakukan perjamuan kudus-Mu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah minggu ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan ibadah-Mu ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa. Sebentar Bapa, kami akan memohonkan berkat yang daripada-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus melalui persekutuannya dengan tubuh Kristus menyertai kami mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.